Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu saham yang sangat terkenal teman-teman ya, yakni adalah Bank Jago Tbk dengan kode emiten ARTO atau ARTO. Siapa sih pelaku saham yang tidak kenal dengan saham yang satu ini ya? Karena mereka mengalami kenaikan yang sangat luar biasa teman-teman. Kalau kita lihat di diagram di grafik saham ARTO yang satu ini, kita pasti tercengang ya. Kenaikannya begitu luar biasa karena perusahaan yang satu ini diakuisisi sahamnya oleh Gojek teman-teman. Gojek merupakan salah satu penyedia layanan tanpa memiliki satupun kendaraan, tetapi mereka menjadi salah satu aplikasi yang menyediakan pelayanan pengantaran dan juga supir-supir, meskipun mereka tidak memiliki aset motor ataupun mobil ataupun kendaraan lainnya teman-teman, tapi mereka menyediakan layanan kendaraan ya, karena itulah Gojek menjadi salah satu revolusioner dalam dunia logistik ya teman-teman ya, dan juga dunia jasa supir. Dan Bank Jago ini diakuisisi oleh Gojek tersebut ya, yang membuat Jago ini menjadi masuk dalam ekosistem dari para Gojek tersendiri ya. Kita akan berkenalan dengan Bank Jago Tbk atau ARTO ini ya. Mereka telah bekerja sama dengan banyak partner ya. Ada Bibit dan juga pastinya Gojek teman-teman ya. Kita akan berkenalan dengan Bank Jago ini sendiri. Teman-teman saya juga banyak yang pakai Bank Jago sekarang ya. Dan juga sepertinya Bank Jago ini sangat milenial, karena itu sangat cocok dengan anak-anak muda. Kita akan melihat yang pertama kita lihat sejarah daripada Bank Jago ini sendiri ya. Bank Jago adalah aplikasi finansial yang bekerja dengan prinsip life centric ya. Yakni life centric itu adalah aplikasi finansial yang berfokus pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya kita butuh ini, mereka akan menyediakan ini. Misalnya kita butuh itu, maka mereka menyediakan itu. Itulah cara kerja Bank Jago. Dengan aplikasi Bank Jago, mengelola keuangan menjadi lebih mudah, kolaboratif, dan inovatif, sehingga kamu dapat lebih berfokus menjalani hidup bersama keluarga dan sahabat teman-teman. Dibangun oleh para inovator handal yang berpengalaman dalam digital banking dan pinjaman keuangan segmen mikro ya teman-teman. Lalu kita di sini, sebelumnya mereka dikenal sebagai PT Bank Artos Indonesia Tbk atau Bank Artos. Lalu kami memasuki era baru di 2019 dengan adanya perubahan pemegang saham pengendali. Di 2020 kami berganti nama menjadi PT Bank Jago Tbk. Selanjutnya di tahun yang sama, Gojek melalui bisnis layanan keuangan dan pembayaran digital GoPay masuk menjadi pemegang saham. Pada tahun 2021, GIJ Private Limited memberikan komitmen untuk menyuntikkan dana untuk memperkuat Jago dalam berinovasi memberikan solusi keuangan digital terbaik. Dengan total modal 8 triliun, Jago kini masuk kategori bank buku 3 ya, dengan peluang tumbuh dan inovasi yang besar dan kuat teman-teman ya. Dan juga Jago itu mudah. Mereka bertujuan untuk membantu kita lebih jago dalam menjalani hidup. Nantikan terobosan kolaborasi Jago dengan para pemain di ekosistem digital untuk menghadirkan layanan keuangan yang memudahkan kehidupanmu sehari-hari, sehingga kamu bisa menikmati hidup seperti yang kamu mau, kapanpun kamu mau. Lalu mereka juga kolaboratif ya, artinya mereka banyak bekerja sama dengan banyak pihak, dan mereka menyediakan sebuah aplikasi keuangan di mana kamu bisa menyusun rencana keuanganmu bersama orang-orang tercinta. Bayangkan betapa menyenangkannya saat kamu bisa bekerja sama dengan keluarga atau teman untuk mewujudkan tujuan keuangan kalian. Yuk, jadi jago bersama, saatnya rencanakan, atur, dan wujudkan mimpi bersama keluarga dan teman. Lalu mereka juga inovatif ya. Inovatif adalah nilai dasar yang selalu dikedepankan oleh Jago. Kami memulai inovasi dari hal yang paling dasar dalam suatu bank, yaitu rekening. Di Jago, kamu mengenal rekening sebagai kantong ya, tempat di mana kamu bisa mengatur uang kamu. Kantong Jago sangatlah mudah digunakan, fleksibel, cepat, dan tentunya aman. Keamanan data dan uangmu terjamin dengan kantong Jago yang memiliki sistem keamanan yang tercanggih dan tercepat di industri ini. Nggak perlu nunggu lagi, saatnya jadi jago dengan solusi finansial yang memudahkanmu ya. Dan aspirasi mereka meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta insan melalui solusi finansial digital yang berfokus pada kehidupannya. Dan ini nilai-nilai pada mereka tadi life centricity ya, memandang pekerjaan dan keuangan dari perspektif kehidupan. Lalu purpose to grow, bersemangat mengembangkan diri dan meningkatkan pertumbuhan nasabah yang dicapai melalui proses pengenalan diri dan peningkatan kalian.
Lalu ada fearless creativity, mendobrak normalitas secara produktif untuk menciptakan solusi kreatif. Lalu empowered agility, beradaptasi terhadap perubahan serta mengambil keputusan dengan cepat. Dan ini adalah perjalanan mereka. Mereka didirikan pada tahun 1992 ya, di Bandung. Menawarkan produk simpanan dan pinjaman serta layanan transaksi perbankan. Lalu tahun 2016 mereka melakukan IPO dengan kode emiten ARTO. Lalu tahun 2019 PT Metamorphosis Ecosystem Indonesia dan WearTrack Technology Limited melakukan akuisisi saham PT Bank Atos Indonesia Tbk dengan total kepemilikan sebesar 51%. Lalu tahun 2020 Bank Jago melakukan reissue sehingga modal intinya menjadi 1,3 triliun. Lalu tahun 2020, Desember, Gojek melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay menjadi investor strategis non pengendali dengan posisi kepemilikan 22,16%. Wow, ini saat-saat di mana saham daripada atau ini naik gila-gilaan teman-teman, sampai beberapa kali lipat ya. Lalu tahun 2021 kita lihat di sini, Maret, Bank Jago melakukan reissue sekali lagi dengan modal inti bank 8,11 triliun dan menjadi bank buku 3 ya. Jadi usahanya itu sudah level 3 ya. Kalau yang paling tinggi itu level 4. Oke, lalu 2021 Maretnya GIC Private Limited menanamkan modal dan menjadi pemegang saham non pengendali. Lalu pada April PT Bank Jago Tbk meluncurkan aplikasi Jago ya. Jadi aplikasinya ini masih baru ya. Saya masih belum pakai sih, tapi sudah banyak teman saya yang pakai dan ya sepertinya mereka memang cukup update soal keuangan mereka, makanya mereka memakai aplikasi Bank Jago ya. Lalu berbasis life centric yang membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih simpel, kolaboratif, dan inovatif. Dan ini beberapa pimpinan mereka. Nah ini jadi ini cukup terkenal ya teman-teman ya. Kita lihat di sini bahwa mereka jadi ini masuk 10 orang terkaya RI ya, karena saham Bank Jago rekor naik banyak sekali teman-teman. Oke. Dan ini adalah beberapa komisaris lainnya. Lalu kita lihat direksinya juga. Oke, berikut adalah direksi daripada ARTO sendiri. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan kolaborasi partner daripada Bank Jago sendiri. Yang pertama itu adalah Bibit ya. Mereka berkolaborasi. Siapa yang nggak kenal Bibit? Bibit ini adalah salah satu layanan keuangan yang membantu kita dalam memberi reksadana teman-teman ya. Bisa mulai dari dana yang sangat kecil. Dan mereka bekerja sama dengan Bank Jago. Dan apa keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita bertransaksi Bibit dengan memakai Bank Jago ya? Yang pertama, yaitu investasi di Bibit lewat Jago bebas biaya top up. Lalu top up dengan konfirmasi instan tanpa gonta-ganti aplikasi ya, karena mereka sudah berkolaborasi ya. Lalu top up dari 100.000 sampai 1 miliar. Auto top up, rencanakan investasi kamu setiap bulan. Oke, lalu ada dapatkan notifikasi langsung setiap dana penjualan reksadana diterima di kantong Jago kamu. Mantap, kedepannya akan lebih banyak keuntungan ya, kedepannya ya, jadi belum ya. Jadi Jago dan Bibit sedang mengembangkan fitur untuk mempermudah investasimu di masa mendatang. Nantikan kedatangan fitur-fitur menarik berikut, yakni pemberian dan penarikan reksadana instan. Jadi nggak nunggu lagi teman-teman, nantinya transaksi reksadana tidak perlu lagi menunggu beberapa hari, sehingga keuntungan lebih maksimal teman-teman. Lalu lihat portofolio investasi langsung dari aplikasi Jago. Tak perlu repot pindah aplikasi, kamu bisa langsung memantau jumlah investasi reksadana-mu di Bibit melalui aplikasi Jago. Jadi tidak perlu download terlalu banyak aplikasi ya, cukup satu, maka dapatlah 2 manfaat ya. Dan ini adalah cara buat akun Jago lewat aplikasi Bibit ya. Ini langkahnya. Klik banner Jago di aplikasi Bibit ya. Lalu klik hubungkan, buat password baru, lengkapi data diri, tunggu video call dari customer service Jago dan selesai ya. Memang kalau udah ada lainnya ini memang mudah sekali teman-teman, tinggal kita ikuti dan selesai. Dan ini ada videonya teman-teman ya. Apa sih keuntungan Jago? Jago adalah aplikasi untuk mengatur keuangan dari jadi mudah, kolaboratif, dan lebih inovatif ya. Yang pertama keuntungannya kantong Jago. Tempat buat pisahin uang jajan dan nabung yang bisa kamu namakan sendiri supaya gampang ngatur keuangan. Lalu ada lagi tanpa minimum saldo dan bebas biaya admin. Kamu bisa daftar tanpa minimum saldo dan mulai nabung atau investasi dengan bebas biaya admin ya. Lalu ada lagi gratis kirim uang dan tarik tunai, tapi ada batasnya, yakni 25 kali gratis transfer antar bank dan top up e-wallet dan 5 kali gratis tarik tunai di ATM bank lain setiap bulannya ya. Jadi selalu diperbarui tiap bulan. So it's okay if you
ketakutan ketika penggunaannya hampir habis akhir bulan, tetapi nggak apa-apa, bakal di-refresh lagi pada awal bulan. Lalu ada lagi cepat tanpa mengorbankan keamanan. Diawasi OJK dan dijamin LPS, Jago menggunakan teknologi terdepan untuk melindungi keamanan dari login hingga setiap transaksi. Ya. Oke, next partner yang kedua atau yang terakhir adalah Jago dan Gojek. Ya. Kini Jago ada di Gojek. Sebuah kolaborasi untuk memudahkan hidupmu telah hadir. Hubungkan kantong Jago milikmu dengan Gojek untuk menikmati kemudahan membayar layanan tanpa harus top up. Oke, kita lihat di sini score untuk tahu keunggulan Jago. Berbagai kemudahan untukmu. Pakai kantong Jago untuk membayar layanan Gojekmu tanpa perlu top up, tanpa pindah aplikasi. Mantap. Lalu buat kantong Jago untuk tiap kebutuhan Gojekmu biar lebih mudah mengatur pengeluaran. Menarik kan? Ayo, hubungkan sekarang dan nikmati berbagai kemudahan di atas tanpa biaya admin bulanan. Dan ini berikut adalah cara-caranya. Cara menghubungkan kantong Jago dengan Gojek. Pertama, buka aplikasi Gojek. Di bagian setting, buka setting di aplikasi Gojekmu. Pilih metode pembayaran. Pilih tambah kantong Jago, unduh, dan buat akun Jago. Login bagi yang sudah punya, dan pilih kantong Jago. Lalu cara membayar layanan Gojek dengan kantong Jago, lakukan order di GoRide, GoCar, GoFood, atau bayar GoBills. Pilih metode pembayaran. Pilih kantong Jago yang sudah terhubung atau sambungkan kantong Jago lainnya. Bayar pakai kantong Jago. Kamu bisa menggunakan kantong Jago sebagai metode pembayaran untuk layanan berikut seperti GoFood, GoTagihan, GoCar, GoRide, GoBluebird, dan informasi lengkapnya di sini teman-teman. Nah, apa aja sih keunggulan Jago? Nah, tadi kita sudah tahu ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan atau dari RTI bisnis ya. Dari sisi fundamentalnya bagaimana? Apakah dompet di kita, maksudnya layanan keuangan yang satu ini akan mendapatkan cuan yang maksimal ya, meskipun baru-baru meluncurkan aplikasi ya. Kalau kita lihat di sini ya, mereka meluncurkan wallet digitalnya itu tahun 2021 April ya, meluncurkan aplikasi Jago. Apakah akan langsung cuan banyak? Ya, saya pikir ini memang butuh waktu lama ya, karena memang untuk layanan ini memang banyak saingan ya. Jadi untuk jangka panjang harus lihat dulu. Kita akan masuk ke RTI bisnis untuk melihat fundamental daripada Arto. Dan bagaimana penampakan fundamental daripada Arto sendiri ya. Wow, merah sekali ya teman-teman. Tapi kita lihat di sini earning per share-nya itu perlahan-lahan mulai berkurang minusnya ya. Jadi kemungkinan kalau prospeknya menarik, Arto ini dapat membukukan laba dalam waktu dekat. Ya, kita akan melihat dari fundamentalnya di bawah, di sisi operating profit dan net profit minus. Oke, lalu di sisi PL-nya pasti minus. PBV-nya sudah mahal sekali teman-teman ya. Yang normalnya 1 kali, tetapi harga sahamnya terbang sampai 22 kali lipat daripada PBV-nya ya. Mahal sekali. Lalu di sisi operating profit margin dan net profit margin-nya juga masih minus ya. Lalu kita lihat di sini di cash ratio-nya 4%, tetapi yang menariknya di quick ratio-nya 477% ya. Banyak sekali quick ratio-nya ya. Sampai 4 kali lipat daripada hutang jangka pendeknya teman-teman ya. Kita lihat di sini mereka udah issue 2 kali dan tidak pernah bagi dividen. Sejak IPO tahun listingnya tahun 2016 ya. Jadi apakah Arto untuk itu menarik untuk diinvestasikan? Well, saya akan katakan tidak ya. Tapi kalau untuk memakai layanan keuangannya ya boleh-boleh saja karena sudah banyak yang nyaman dengan layanan Bank Jago. Well, kalau untuk investasi sahamnya sih masih belum ya, mahal sekali teman-teman ya. Jadi saya akan hanya pantau saham yang satu ini sambil melihat-lihat saham-saham lain yang lebih menarik. Demikian tentang Arto dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.